Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Bagian 20. Kuda Panembahan Senopati sejak tadi siang sudah mati, namun menjelang sore baru Ki Juru Mertani tahu dan menegur. "Ananda Senopati, kudamu itu sudah mati, kenapa masih kau naiki?" Seketika kelojotan dan robohlah kuda Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun melompat, agak mangkel juga. "Paman, iyo, kudaku ini sudah mati dari siang, dan baru roboh sekarang, gara-gara paman tegur." Memang Panembahan Senopati bermaksud berperang sambil numpak motor, maksudnya sambil nunggang kuda. Lagi males, kalau jalan kaki, oleh sebab itu ia gunakan ilmu kesaktiannya agar kudanya itu tetap bisa berjalan. Namun seketika ilmu yang digunakan, musnah, berkat teguran Ki Juru Mertani. Ya, terpaksa dah, Panembahan Senopati melanjutkan gempurannya dengan jalan kaki, menuju ke Keraton Madiun. Dengan ngamuknya Panembahan Senopati, akhirnya kekuatan Madiun dan Bangwetan takluk dan sebagian memilih lari tunggang langgang. Bupati Madiun marah-marah, merasa dikerjai oleh Panembahan Senopati. Masih tergiang ucapan manis Nyai Adisara, ia menyesali kok gampangnya ia merasa terperdaya oleh Panembahan Senopati, melalui kerlingan Nyai Adisara. Bupati Madiun terpaksa mengungsi dan meninggalkan keraton tempat semula ia berkuasa. Ia pun berkata kepada putrinya Retno Jumilah, "Anakku, ketahuilah sesungguhnya Panembahan Senopati menggempur Madiun hanya karena ingin mempersuntingmu. Ia berniat memilikimu. Anakku, balaslah sakit hati ayahandamu ini, atas kelakuan busuk Panembahan Senopati itu." Bupati Madiun melepaskan keris pusakanya yang terselip di pinggang kepada anaknya Retno Jumilah. "Jika kamu bertemu dengan Panembahan Senopati, seranglah ia dengan keris pusakaku ini." Kiai Gumarang. "Ia akan menemui kematiannya jika terkena tusukan keris pusakaku ini," begitu kata Bupati Madiun kepada anaknya. Retno Jumilah terharu, dan ia bertanya kepada ayahandanya, "Ayahanda, apakah ayahanda akan meninggalkan Ananda sendirian di Madiun ini?" Terharu Bupati Madiun atas pertanyaan anaknya ini, dan ia pun berkata, "Hanya dengan cara ini kita bisa membalas sakit hati karena terperdaya oleh siasat Panembahan Senopati, anakku." Retno Jumilah yang merasa getir, ditinggal ayahandanya, ibunya dan saudara-saudaranya, mendadak merasa gelap pemandangan. Dan ia pun pingsan mendapati kenyataan itu. Batinnya serasa tidak kuat menanggung hal itu, dan diperlukan 5 abdi dalam alias dayang-dayang agar ia tersadar kembali. Akhirnya Retno Jumilah sadar juga, dan ia merasa ini gara-gara Panembahan Senopati. Sontak ia ingin membalaskan sakit hati ayahandanya, dan keris pusaka Kiai Gumarang ia genggam erat-erat, dan ia sudah bertekad tidak akan menyarungkan keris itu ke warangkanya sebelum berhasil menusukkan keris tersebut ke tubuh Panembahan Senopati. Retno Jumilah ini memang wanita yang sangat cantik, namun mempunyai kriteria yang cukup nyeleneh tentang calon suaminya. Lelaki yang diinginkannya harus tidak mempan terhadap sayatan pisau cukur yang ia punyai. Dan lelaki itu yang bakal jadi calon suaminya itu kudu disembah oleh orang tuanya. Dengan perkataan lain calon menantu lelaki itu, kudu disembah oleh calon mertua, permintaan yang nyeleneh. Panembahan Senopati mengetahui hal ini, dan ia merasa memang jodohnya adalah Retno Jumilah.
seolah sudah menjadi suratan takdir bagi Panembahan Senopati dan Retno Jumilah. Panembahan Senopati memasuki Balai Kadipaten Madiun, dan Retno Jumilah mengetahui hal itu dan ia pun menghadang Panembahan Senopati. Retno Jumilah menggenggam sebuah tombak di tangan kanannya, pedang di tangan kirinya, dan keris Kiai Gumarang diselipkan di pinggangnya. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya sekuat tenaga, Retno Jumilah menghujamkan tombak ke dada Panembahan Senopati. Bagai membentur besi, dada Panembahan Senopati kebal akan tombak, malah Retno Jumilah terdorong mental ke belakang. Ia pun tidak kalah akal, langsung disambarnya pedang. Dan sekuat tenaga ia tebas leher Panembahan Senopati. Kembali, tebasan Retno Jumilah seolah tidak membawa hasil. Retno Jumilah mangkel benar, dan ia pun berkata, "Memang engkau seorang dikjaya, Panembahan Senopati. Namun apakah engkau masih bisa kebal dengan keris Kiai Gumarang, pusaka ayahandaku ini?" Bagaimana kelanjutan cerita ini? Sanggupkah Panembahan Senopati menghadapi keris Kiai Gumarang? Bagaimana kelanjutannya? Sabar dulu dong. Ikuti terus cerita selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.